menyaksikan. Kita akan bekerja lagi sekuat-kuat tenaga kita nih. Sudah 4 bulan pabrik kita ini terhenti karena perang. Sekarang pemerintah dan tentara memberi lagi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja terus. Zaman pembangunan sudah datang nih. Mas ini suka mempermainkan aku. Mana pula aku dapat menolong Mas. Aku kan cuma anak desa yang bodoh, yang dilahirkan untuk bekerja di dapur. Aku cuma anak pungut, Mas. Kamu jangan sebut juga hal itu. Kau lahir dulu sekarang. Anak ibuku juga. Tetapi Mas Harsono selalu memperlakukan aku sebagai anak pungut yang hidup dari kasihan orang. Harsono deh. Udah, gak usah didengar dia. Dia hanya besar-besar saja sekarang karena sekolahnya ditutup. Iya, Mas. Anggapnya dia berbeda sekali ya dari kamar siang dulu. Nah, itu benar. Karena ia sekarang akan sembuh selamanya nih. Dan aku kira dia tidak akan senang juga tinggal di luar negeri seperti di desa ini. Iya. Pak Bodo, Siapa saudara? siapa? Saya dua Pak. Saya ingin menyampaikan laporan dari Mandor Proyek Pemamatan. Oh, kamu nanti Pak. Bagaimana, Pak? Persiapan rumah makan untuk para pekerja itu sudah hampir selesai. Betul, Pak. Masih yang ingat? Hanya saja alat-alatnya masih belum datang, jadi ya saya datang ke sini untuk melaporkan itu. Baiklah. Kalau seperti itu, nanti saya coba lagi untuk PRK kota ya, Pak. Untuk menanyakan kabar datangnya. Ya. Bagaimana Pak? Bukankah dia sudah pantas jadi pemimpinmu? Betul sekali Tuan Muda. Saya sangat bangga dengan anak saya yang satu ini. Kamu tenang setia bekerja di sini. Jadi jauh lebih bersemangat kamu lihat. Bukankah sudah beramalkan Pak? Di sini orang menjadi manusia baru. Di tengah-tengah gemuruh mesin pabrik, menggembirakan semangat seperti musik yang tidak ada hingga-hingganya. Tetapi Mas Harsono bilang cuma membengkakkan telinga saja. Iya Tuan Muda. Itu tukang musik yang ada di sini itu cuma penggabung para pekerja saja. Anak-anak sedang meminta visa Tuan. Diajaknya bernyanyi ke pabrik, ke pabrik, ke pabrik. Bagaimana kalau saat meminta visa tangannya putus dan semacamnya. Nah itu, wah, coba dengar sendiri Pak. Bernyanyi tengah kerja belum mengembalikan kekuatan Pak. Lagi pula ia itu sekolah yang berwajib. Saya percaya di masa datang akan saya usahakan lagi untuk menghibur para pekerja. Asal jangan diajarin menyanyi lagu Nina Bobo. Nanti kalau para pekerja diajar
Itulah yang dinyanyikan anak-anak sekarang itu juga satu putarannya sendiri. Tapi tetap mengganggu pekerjaan ya udah. Iya Bapak. Sekali-sekali pekerja-pekerja juga mesti liburan Pak. Oh ya Pak. Ada Bapak Melatuan Harson. Tuan muda itu lagi. Tidak tahu kan keberadaan tuan muda yang satu itu. Pekerjaannya hanya berkeliaran saja kemana-mana. Sebentar ke pasar, sebentar ke pabrik, sebentar ke rumah makan. Tiba-tiba sudah terlihat di gedung lapas. Itu tuan Harsono. Harsono pasti tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Aku mengerti. Dia sekarang merasa jalannya buntu. Dia biasa di kota ramai di Jakarta dan bergaul dengan orang-orang yang bisa berbicara dengan dia tentang apa saja. Permisi tuan. Biarlah saya mengurus perihal persiapan pemakaman itu. Masih ada beberapa yang belum selesai. Mari. Anak yang satu ini ya, calon pemimpin umum pabrik. Marilah. Aneh-aneh saja pikiran Bang Koko ini. Kerja malah diajar nyanyi, kegiatan tempat makan, bikin orang malas saja. Oh, ini kalau tuan sudah masih hidup, wah, bisa ukur hancur pabrik ini. Pak Gondo. Tentu masih ayah Harsono pemimpin segala-galanya di sini. Tetapi kita harus berani menukar adat yang kurang baik menjadi lebih sehat sesuai aliran zaman. Saya tidak mengenal beliau lagi. Bagaimana beliau, Mas? Pak Suryo Winoto adalah anak Tuhan itu bagi pekerja di sini. Dia ditakuti oleh orang bawahannya, tetapi beliau rajin dengan caranya sendiri, menagih dari bawahannya supaya sekurang-kurangnya selain beliau bekerja. Selain benar ya dari Mas Harsono. Kalau begitu Mas Harsono rupanya bermusuhan dengan keluarga. Harsono sebenarnya baik juga, tetapi terlalu dimanjakan. Orang akan mengatakan aku dengki jika aku berbicara seperti ini. Ya, lebih baik jika aku diam saja. Dan Mas Harsono sendiri bagaimana? Ayahku terlalu miskin untuk memanjakan aku. Ya, kau tahu sendiri. Yang membesarkanku dan yang menyekolahkanku ialah Pak Suryo Winoto. Semenjak ayahku meninggal dan ibuku kawin lagi dengan beliau. Aku banyak berutang budi kepada ayah Harsono itu. Jika kau lihat sendiri, aku bisa dikatakan orang hidup dari kasih orang lain. Mas, pengarang lagu itu siapa sebenarnya ya? Kau ini tahu betul rupanya? Enggak. Mana ya? Oh, ini adalah salah satu karya-karyanya. Beliau diutus kemari untuk mencari ilham. Sebentar lagi dia akan datang. Boleh kau berkenalan kamu? Iya, Mas. Ini dia. Bagaimana Dato? Permisi Tuan, maaf mengganggu waktunya. Jadi begini, percobaan pembikinan kertas kemarin berjalan dengan baik Tuan. Ini saya buat tontonnya. Ya walaupun masih kasar sedikit Tuan. Ya benar. Ini cukup kasar. Tetapi untuk percobaan sudah bagus. Belum dibawa begini kan? Belum Tuan. Oh, jangan dibawa dulu. Nanti biar saya cek sendiri. Yang sudah masih banyak jaminan. Baik Tuan, saya tunggu di kantor. Aku kira Tuan Kordel lagi. Ternyata ada kok. Bagaimana? Dengan pemikiran kertas itu, baik juga bukan? Sekarang persediaan kertas kita ini mulai berkurang. Kita harus terus dari jalan. Dan kertas-kertas yang di luar
mengajarkan bagaimana caranya menyambung dengan benang dengan baik. Ya, aku lihat Mas memang memikirkan kemajuan pabrik ini saja siang dan malam. Dan aku harap juga kamu tetap bekerja dengan orang yang seperti aku ini. Kaku seperti batu, dingin seperti es. Tidak begitu, Mas. Oh iya, Mas. Aku lihat para penduduk sudah mulai menanam kapas sana-sana. Ya benar itu. Aku yang mengajarkan kepada Pak Putio. Disarankan kemungkinan-kemungkinan yang dapat memajukan perekonomian di sini. Tapi kita bisa dijadikan pusat. Memang sungguh pintar, Mas Roko. Selamat pagi Tuan Ustaz. Pagi pelayan Kamis. Arsono, Apa salahnya? Aku hanya berkata jujur. Aku lihat-lihat adik pungut kita Kudaku itu sudah naik pangkat sekarang. Jadi pelayan. itu urusanku. Tentu Tuan Guru minum pabrik Teluk Jawa Timur. Mak, jika saya punya ini jadi pecah. Benar apa katamu tadi? Aku ingin sekali jika kamu bercampur. Masih banyak yang akan dibereskan. Apa? Aku juga yang jadi mandor. Ya, nah, nanti saya akan mengurusi beberapa data keuangan, data-data para pekerja dan harus datang tepat waktu di kami. Melihat sisa, melihat roda yang terus bersandar. Jika roda ini tidak berputar, maka perutku, perut kita sama-sama bekerja. Ya. Baiklah Tuan Ustaz. Tapi sebenarnya kakakku ini harusnya berterima kasih kepadaku karena aku tidak ikut campur. Kamu jangan berpikir hati. Arsono mulutnya memang lancar, tetapi hatinya tidak seburuk apa yang dipertontonkannya. Aku tidak apa-apa, Mas. Sudah biasa. Sejak aku sebagai gadis kecil yang datang menumpang rumah ibu. Aku masih ingat. Jika Mas Arsono datang vakansi dulu, aku tidak mau disuruh-suruhnya begitu saja. Ya mungkin karena itulah dia kesal saja melihatku hingga sekarang. Aku masih saja dianggapnya anak penumpang bodoh. Anak yang tidak punya asal-usul. Bisa jadi karena kamu pernah melempar pancingnya ke dalam kali. Ya, waktu itu aku marah sangat. Marah saja. Aku merasa sangat dianiaya, Mas. Karena itu aku membalas dendam. Ya, aku juga bisa membalas dendam, Mas. Kemudian karena kamu tidak puas, akhirnya kamu sendiri yang memakai dalam kali. Untung ada Arsono yang menolong kamu. Aku rasa itulah sebabnya dia lagi menghina aku sekarang. Karena menolongmu. Karena dia menyesal menolongku. Dianggapnya aku ini anak sial yang menyusahkan dia saja. Ya sudah, lebih baik kita berjalan saja. Ya, Mas. Maaf. Aku ada kelupaan. Maksudku tadi kemarin ingin memberikan Apa nih, Mas? tanda mata kenangan. Apa kamu tidak ingat 5 tahun yang lalu melemparkan pancing ini 5 tahun yang lalu kali Di mana Mas dapat? di suatu tempat yang aku sangka-sangka juga aku berangkat
tahu isi lemari yang dipungutku sendiri bukan? Jangan kau simpan saja dalam lemari. Barangkali dengan pancing ini kau bisa memancing mantul besar. Maaf. Tapi saya ingin sekali berenang bebas dalam air dan ikan. Benarkah pancing itu kau simpan dalam lemari mungkin? Kenang-kenangan yang berharga Tuhan. Permisi, aku masuk lagi. Atas perintah yang besar kuasa pabrik Jawa ini. Harsono, aku senang sekali melihat anak-anakku berkumpul seperti ini. Tapi kau Harsono, kau jarang betul di rumah. Apa kerjamu sebenarnya? Bukannya aku tidak bertinggal di rumahku. Cuma aku ini merasa asing dengan besar-besar pabrik ini. Apa betul aku nanti? Aku ini orangnya suka nganggur. Ya, aku tahu. Itu karena kamu orang kota. Tentu kamu akan sulit bergaul dengan orang desa seperti kami. Ya, itu benar. Itu saja yang beda. Contoh pabrik, asap pabrik, pasar kotor, dan yang kedengaran hanya dengung mesin saja. Pagi perlu, sore juga perlu ya. Bosan tuh. Apalagi melihat orang-orang di sini, semuanya sudah seperti mesin. Berangkat pukul 9, pulang pukul 12, dan sampai rumah pukul 3. Sampai-sampai mukanya seperti topeng besi saja, Bu. Mungkin itu karena kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan di sini. Seperti tempat bersih dan segala macam itu. Mungkin karena aku kurang semangat. Aku ini tidak bisa merasakan apa yang dikatakan orang zaman baru ini. Semuanya serba memberikan aku sakit. Aku ini masih muda dan batas hidup senang. Bukan begitu deh, Pungut? Harsono. Ya. Aku senang di kota ramai, Bro. Aku tidak tahan sepi. Rasanya aku akan diterkam hantu selalu. Kalau sudah malam, aku tidak berani keluar. Aku kira di sini cukup ramai Harsono. Jika kamu pandai merasakannya. Kamu tempat, Tuan. Ada tempat yang membuat hatiku gembira. Di tempat pembicaraan. Apa kamu layak kau cari di tengah garis-garis desa itu, Harsono? Ibu ingin tahu apa yang akan terjadi di sana. Betul itu. Di mana saja bisa membuat hatiku gembira. Ya, asal saja matanya makan. Ya sudah, aku mencari udara segar dulu. Harsono ini memang suka bercanda ya. Benar, Bu. Tomo, bagaimana tali sisalnya? Tali sisalnya dalam bulan ini cukup besar barangkali. Karena anak-anak sekolah di desa sedang liburan. Dan di sini juga mereka bisa bekerja dan mencari sedikit uang untuk lebaran nanti.
ruangan Tuhan. Baik, Mas. Aku tanyakan sebentar. Kamu dapat tenaga istimewa sekarang ya? Apa maksudnya? Tidakkah kau pakai waktu luangmu untuk selain memikirkan pekerjaanmu saja? Apalagi yang bisa kamu pikirkan? Pekerjaan sudah menjadi darah daging bagiku. Ya, misalnya kau berikan juga perhatian kepada keindahan yang ada di kelilingmu. Dari sejak dulu aku sudah mencintai keindahan alam. Ya, aku tahu. Tapi asal saja aku harap matamu ini jangan sampai buta toko. Sampai yang ditutup matamu. Kau tak melihatnya kan? Pak, nyonya ingin melihat peninggalan nasiku. Nanti aku tolong diantarkan ya. Pak. Bu, ini materi yang akan mengantar ibu untuk melihat peninggalan nasiku. Terima kasih, Nak. Sama-sama, Bu. Koko, coba kamu pikirkan lagi apa yang ibu katakan tadi. Ibu sudah menjadi tanya besar sekarang ya. Aku kira tidak ada perempuan Indonesia yang sanggup mengatasi perusahaan sebesar ini. Mas katakan itu karena beliau ibu Mas barangkali. Ya, aku baru mempunyai ibu demikian. Tetapi jangan kau lupakan juga, beliau ibu juga. Iya, Mas. Permisi Tuan Sutomo. Siap Tuan Cornel. Selamat siang Pak. Masih Oh, ya. sudah kemana-mana saja hari ini Tuan. Sudah jauh dari jalan saya Tuan. Tetapi yang paling saya senang adalah di pabrik. Di tengah-tengah para pekerja yang sedang sibuk dan mendengarkan suara mesin dan Tuan. Saya sangat berterima kasih Pak. Sebab sudah diberi kesempatan untuk dapat tinggal beberapa lama di sini. Saya pun gembira Tuan datang. Kapanpun Tuan datang, akan saya terima dengan tangan terbuka. Pagi-pagi benar, saya sudah mendengarkan anak-anak bernyanyi dengan hati gembira. Hati saya juga gembira. Wah, syukurlah Pak. Saya sungguh senang mendengarnya. Oh ya, hari ini saya mau pamit Pak. Kapan Tuan pulang? Besok. Sebab kewajiban yang lain sudah menanti Tuan. Saya harap Tuan akan datang juga kemarin. Tentu Tuan. Oh ya Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Tuan. Apa itu? Sebentar. Dek, Ya, Pak. tolong ambilkan kertas musik yang harus dicetak dulu pada Tuan. Baik, Mas. Aku ambilkan dulu ya, Mas. Rupanya Tuan yang buat kertas musik juga ya di sini. Betul itu Tuan. Dari hasil kami yang pertama, saya suruh cetakan kertas musik terlebih dahulu. Karena saya memang bermain dan adik saya juga kadang-kadang ikut bernyanyi. Oh, kalau yang tadi itu ada Tuan. Sebenarnya bukan adik, tetapi anak teman ibu saya yang mula-mula dipungut oleh mantu tua di sini. Kemudian ada besar sedikit dipelihara bagi saya. Ah, gitu rupanya. Tuan, kalau boleh saya bertanya, siapa nama Tuan itu? Sebab ada sesuatu pada raut mukanya yang menarik perhatian saya, Tuan. Aneh sebenarnya Tuan. Kami pun tidak tahu siapa namanya yang sebenarnya. Cuma bapak angkatnya, yaitu Pak Gondo. Pak Gondo yang memberi nama dia Citra. Dan sampai sekarang kami panggil saja dia Citra. Pak Kodo yang selalu asal sendiri, kalau semua di pabrik. Betul itu Tuan. Betul itu aja. Aneh sekali, Citra. Apa kata Tuan? Citra, Tuan. Layak benar bagi orang yang memang kayanya, Tuan. Saya tidak sanggup, Tuan.
bayangkan adik tuan dengan nama yang lain. Adik tuan Citra. Ya, Citra dan Citra. Tadi pagi tuan, saya berjalan-jalan di tengah kebun kapas. Malah itu pada berbiji si tuan. Bah, saya sangat terpesona. Oh, benar tidak itu? Citra. Ya, itulah di bulan tiap juga sudah saya karang tuan. Itu lalu Pak. Ya, Boleh saya lihat Pak? sebentar. Kertas isinya saya bawa Pak. Akan jadi ini dia Pak. Citra. Iya, lagu ini Tuan. Saya tulis setelah saya melihat adik Tuan tadi pagi. Ya, kebetulan sekali Tuan. Saya melihat adik Tuan burung kekali. Tubuhnya bercindera dengan langit merah di belakangnya Tuan. Bayang. Ini ada Tuan. Banyak. Citra, engkaulah bayangan waktu subuh mendatang. Citra, kau gelisah malam dalam kabut suram. Pada waktu itu Tuan, ada sesuatu yang rasanya tidak lepas dari jiwa saya Tuan. Ya, Tuan ingin tahu alasannya. Apa? Alasannya ada di bait selanjutnya. Ini Tuan, pegang Tuan. Bait selanjutnya. Kau dekat malam kelam, bukan penghabisan. Kau singkap tirai kabut dan selubung. Bayangkan Tuan, waktu itu seolah-olah Tuhan datang kepada saya. Timbul daripada yang sedang mengisi itu Tuan. Saya tergerak, saya terpesona melihat. Lalu saya tulislah di selanjutnya Tuan. Yang ini Pak. Ya, ini. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam. Kau buka pagi baru, senja nyawamu. Citra, kau bayang abadi dalam kabut fajar. Citra, wajah fajar yang sedang menyingsing meninggalkan gelap. Aneh sekali Pak. Waktu itu teringat saya kedatangan kita di Indonesia. Atau barangkali tanah air kita sedang menghadapi fajar yang menyingsing pula Tuan. Tetapi Tuan, dalam lagu ini telah membuka hati saya. Alangkah girangnya saya jika Tuan meninggalkan lagu ini kepada saya, seperti memberi tenaga gaib. Bah, ya memang tadinya akan saya berikan ke Tuan. Istimewa untuk Tuan. Istimewa kepada saya. Ya, istimewa untuk Tuan. Seruan kepada Citra. Seruan kepada Citra. Seruan kepada Citra. Terima kasih Tuan. Terima kasih kembali Tuan. Jangan lupa di rumah Tuan. Tuan akan kembali kita. Tuan ada dari tadi. Ingat sedikit. Mas Toko, ini kertas musiknya. Mas. Oh ya, gini Tuan. Kertas musik sebagai tanda terima kasih pada Tuan.
setiap kali saya menulis di atas kertas ini, Tuhan, tentu saya akan teringat kepada Tuhan dan Citra. Citra, anak Citra. Kalau begitu, permisilah saya sekarang, Pak. Baik, Pak. Besok sebelum saya berangkat, Pak, saya mau minta isi sebentar, ya, Pak. Mari, Pak. Mari, Nana. Citra. Citra. Masuk. Ada apa? Dia telah membukakan hatiku, Dek. Apa itu, Mas? Lagu. Lagu apa? Lagu untukmu dan untukku. Oh ya? Apa namanya? Cinta. Citra. Di kanan kota itu. Ya. Kamu heran? Jika seorang seniman menulis sebuah lagu setelah memandang, aku buta selama ini. Benar kata ibu tadi. Mas buta. Buta bagaimana, Mas? Tidak melihat cinta, tidak melihat keindahan yang ada di sekelilingku. Mas main-main saja ya. Tapi bagaimana lalu? Nanti di rumah. Iya. Sekarang waktunya kerja, kamu kerjakan ini dulu. Nah, ini juga. Nanti kamu pergi lagi. Baiklah. Tetapi nanti jangan lupa ya di rumah. Ya, kamu kerjakan itu dulu. Baiklah. Oh ya, Dek, aku mau ke ibu sebentar. Mau lihat kertas yang tadi. Hati-hati ya, Mas. Ampun. Oh ya, Dek, sekarang ini kamu urus. Tapi Nona, ya. Ini saya membawa untuk tali. Coba saya lihat dulu ya. Ya. Ini siapa yang mengerjakan? Anak-anak sekolah itu, Nona. Mengapa tali sebesar ini disuruh pintar oleh anak kecil? Lihat, begitu rapuh. Suruh saja mereka meminta yang dobrit ya. Baik, Nona, silakan. Citra, Mau, apa kau ini tidak bisa lihat? mau Tuan sedang. Mana matamu? Kau taruh dalam saku? Mau Tuan. Apa kau ini buta? Ya? Nona, sudah cukup. Dia baru saja kemarahi. Mari, saya antar keluar. Apa maksudmu membela murid itu dan menyalahkan aku? Bukankah dia sudah minta maaf? Orang seperti dia ini harusnya dihajar agar menggunakan matanya. Ya, mencukup kau kena kali itu. Baju mas itu bisa dicuci lagi kapan saja. Aku lihat-lihat sekarang kau sudah jadi penyiar besar. Aku hanya membela orang yang benar. Kau hanya akan membela bangsamu. Rakyat jelata dari mana kau berasal. Kau itu hanya anak pungut yang tak punya asal usul. Masa solo. Jangan hendak menghina orang saja ya. Meskipun aku dan orang itu rakyat jelata, tetapi kami belum tentu mulai berharga dari mas. Pada lahir barangkali memang kami terlihat rendah. Dalam ini aku yakin kami lebih tinggi dari mas. Citra. Kami lebih sehat daripada orang-orang seperti mas. Citra. Apa? Citra. Kenapa selama ini aku dulu? Kau bukan terlibat aku sekarang. Baru aku sadar. Kamu cantik, Citra. Ya benar apa katamu.
jumpa lagi kalau begitu. Tuan, Sudah, tidak apa-apa. Kau lihat sekarang Citra, aku sudah sehat di sini. Nona, kalau boleh, saya dapat obat untuk anak saya yang sakit, Nona. Sakit? Tidak, Bu. Dia tidak sakit. Dia sudah sehat sekarang. Masih sakit, Nona. Tentu saya yang memberitahu. Saya ibunya. Anak saya terkena malaria, Nona. Malaria? Iya, Nona. Siapa malaria? Anak saya, Nona. Sudah 3 hari dia demam. Astaga, maaf Bu. Kalau begitu saya akan datang.
garam, kecap, aduh, dan lain-lainnya. Oh, apa yang kau pikirkan? Kamu bicara apa, Tina? Kamu yang bicara apa? Kamu sejak menjadi pembantu Tuan Sutopo sudah benar lain atau? Lain bagaimana? Ya, tidak seperti di dapur lagi. Aku masih sama. Aku ini kasih anak pungut yang tidak diketahui asal usulnya itu. Aku tidak akan tinggal lama-lama. Mengapa begitu, Pak? Kamu kepada aku? Bukan kepada Mas Sutopo. Seperti memakan orang saja. Artinya baik. Kalau kamu ada yang bergaul dengan dia, Pandai bergaul. Tapi aku tidak pandai bergaul dengan dia. Aku lebih suka pada Tuan Harsono. Dia istimewa, pandai berolok-olok. Ya, aku lebih suka pada Tuan Harsono. Harsono. Ya, Tuan Harsono. Tapi sudahlah, nanti kamu juga bisa memutuskan sendiri. Memutuskan apa? Kamu pura-pura tidak tahu cinta. Sudahlah, aku mau pulang dulu ya. Lebih aman berbicara daripada di kantor ini. Ya, nanti aku ceritakan tentang janda kaya itu. Ya, iya. Aku tunggu ceritamu ya. Sampai nanti. Berarti. Selamat siang, Nona Citra. Selamat siang, Tuan Suwarto. Apa tuan di sini? Mengapa tidak ditarik? Nampaknya Nona terlalu sibuk ya, sampai lupa kalau sekarang waktunya untuk mengasal. Tuan Sutopo tidak ada. Oh, ya. Aku berada tadi jauh dari sini, ada di Tokyo. Pas sekali ya, cuacanya hujan ternyata. Jadi tuan cari apa di sini? Aku, aku hanya ingin bercakap-cakap dengan Nona. Tuan Sutopo akan marah nanti jika tidak ada tuan ada di sini. Biarlah Nona, biarlah dia marah. Saya itu bingung Nona, mengapa ya orang-orang di desa kita ini tidak memperhatikan kecantikan wanita. Saya sendiri, Suwarto, saya gadis-gadis di desa kita ini takjub melihat Nona. Ya, tapi saya memang lain Nona. Saya adalah yang istimewa. Jadi saya tahu Nona adalah yang paling cantik di desa kita ini. Saya harap Tuan Suwarto pergi meninggalkan kami. Kenapa Nona? Saya tidak menerima Nona. Saya ingin bercakap dengan Nona. Jika Tuan Sutopo datang, tuan akan dipecat. Oh, dipecat? Aduh, dipecat. Dengar Nona, 1000 kali pun saya dipecat atau dibunuh sekalipun, ya Nona tentu tahu saya telah menunggu kesempatan ini. Kesempatan apa? Nona tahu juga apa? Lepaskan aku. Jaga sikap Nona ya. Kita itu sebetulnya sama saja, sama-sama keluar dari kaum yang dinamakan jelata. Dan Nona bukan termasuk keluarga Suryo. Nona tahu itu. Nona itu cuma permis sedikit, cuma diberi perhiasan, Saya tahu saya anak pungut. Saya cuma anak jelata. Jangan tuan cemarkan nama itu dengan perlakuan tua dan tidak senonoh. Sebentar Nona, maksud saya itu tidak seperti
ini berolok-olok. Iya. Enak betul rupanya tuan ini berolok-olok. Maksudnya. Bagaimana saya? Menghina. Orang seperti kau ini sudah terlalu najis untuk digunakan lagi. Jadi apa? Saya ingin benar-benar berolok-olok dengan kau seperti ini. Sekarang kau kecut. Pergi dari tempat ini. Kalau tidak, kepalamu akan kepotong. Pergi! Tidakkah aku sekarang sudah sehat? Aku berterima kasih. Mas sudah mau menolong anakku yang belum tahu apa tujuannya. Tujuanku sudah nyata sekarang. Sudah nyata. Sejak hari ini, kamu di bawah lindungan Cito. Juga Ida dan Desi. Jika Mas mau, Aku ingin sekali menjadi pembela Cito. Berikanlah pembelaan kepadaku. Kak, langsung prepare lampu. Citra, engkaulah bayangan. Waktu subuh mendatang. Citra, kau gelisah malam dalam kabut suram. Kau dekat malam kelam, pelukan penghabisan. Kau singkap tirai kabut dan selubung. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam. Kau buka pagi baru, senja nyawamu. Citra, kau bayang abadi dalam kabut fajar. sejak beberapa bulan ini, itu saja lagu yang kau mainkan, Tomo. Aku kira lagu ini adalah lagu satu-satunya yang dapat menarik hatiku dari bos anak pengarang lagu Indonesia. Karena ada istimewanya barangkali. Tidak kebukan dan hanya suatu jeritan kasih sayang, tetapi pula juga mengandung kekuatan batin yang tak terduga. Iya, dan aku tahu kau selalu menunggu suatu saat untuk menyanyikan lagu itu. Menunggu saat istimewa, Bu. Iya, jika Harsono tidak ada di rumah dan juga Cina tidak ada di rumah. Itu karena aku tak ditertawakan saja, Bu. Suaraku sanggup mengusir orang kontak-antik lari karena disangkanya adalah bom meledak atau bom pecah. Lalu aku,
Nama itu sudah melekat saja katanya Koko. Tetapi aku kira waktu Pak Kondo menemui anak kecil itu di jalan, yang pertama-tama dilihatnya hanyalah seperti bayangan anak kecil, seperti anak kecil yang tidak bersatu saja dengan bumi. Dan kita masih belum saja tahu siapa orang tuanya, bukan Bu? Tapi heran, kata-kata lagu ini seolah-olah dikerahkan untuk satu citra saja. Tetapi Bu, tetapi untuk semuanya, untuk segala yang dikasih dalam hati yang menunda. Besar juga pemberian Tuan Kornel buat kau ya. Ya, itu Bu. Kalau begitu kau masih ada dapat kabar dari dia? Ia sering berkirim surat kepada saya, Bu. Dan anehnya, dalam setiap suratnya selalu ada kalimat yang memperingatkan aku Kalimat apa kau? supaya jangan menyanyikan pesannya, supaya jangan sampai terlambat memetik mawar di kamu sendiri. Karena cuma satu kali dalam hidup berkembang bunga dalam hati, dan supaya jangan sampai ada orang lain yang matinya terlebih dahulu. Jika terlambat, aku akan menyesal kelak. Karena takut kecewa. Ya mungkin aku akan benar-benar menyesal kelak jika aku terus tinggal begini. Mas, dari mana nak? Dari pabrik Bu. Apa pula yang kamu lakukan? Oh, kamu ini menggantikan aku dalam hal lain rupanya. Lihatlah, pemimpin umum, kuasa umum sedang beristirahat di rumah enak-enak, tetapi pembantunya masih saja berjuang. Pada waktu yang akhir ini banyak pekerja yang sakit Mas. Jadi supaya tidak mengganggu kerja, aku suruh saja datang sore-sore. Tetapi coba kesini Citra. Kamu sendiri terlihat pucat, seperti tidak sehat. Jangan diri luar bimbang saya. Aku Bu, Mengapa kamu begitu kaget, Dek? Jika kamu tidak suka sakit, di sini tidak ada orang yang menyuruh kamu bekerja. Nanti sangka ibu aku yang menyuruh kamu bekerja terus. aku tidak apa-apa Bu. Aku sehat. Syukurlah kalau begitu. Tetapi ibu kira kamu tadi pergi berjalan-jalan dengan Harsono. Sudah 1 minggu tidak bertemu Mas Harsono Bu. Kalau aku di rumah, dia tidak ada. Iya. Anak itu memang sekarang hilang-hilang saja. Seperti ada yang disembunyikannya kepada kita. Apa pula yang disembunyikannya Bu? Dan sudah beberapa kali juga kutanyakan kepadanya, Bu, supaya aku bekerja dengan aku saja di pabrik. Tetapi katanya lebih enakan, Bu, kok ada yang memberi makan? Dan kukatakan kepadanya, tenaga sekarang tidak ada orang yang menganggur. Tenaga sekarang digunakan untuk pembangunan tanah air. Lantas, Dia tertawa. Suruh saja orang buru-buru itu. barangkali masih saja dia menunggu sekolah tingginya dibuka. Itu padaku. Dikatakannya dia akan berdagang. Apa? Berdagang? Dari mana pula dia punya pandaian itu? Sudahlah. Barangkali memang ibu yang salah. Harsono terlampau dimanjakan dulu. Jadi kalau di kota, dia cuma mau bergaul dengan orang yang suka hilir mudik dan berfoya-foya saja. Aku kira hatinya baik Bu. Ya, aku tahu deh. Beberapa bulan ini kamu sering memperbaiki kelakuannya. Tetapi baiklah awas-awas. Jangan sampai nanti kamu yang diperbaikinya. Apa maksud Mas? Citra, Sutopo ini emang pintar nolong-nolong. Harsono memang agak ceroboh, tetapi ia seorang yang dapat dipercayai. Dan di Citra, Bu, saking asiknya, beberapa kali dia tidak masuk kantor. Awas ya, jika kerja kau abaikan, kau minta. Saya Tuan Besar. Bu, aku ingin cari udara segar sebentar. Dek, kau mau ikut? Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan.
biar aku sendiri saja. Tapi Mas, Topo, aku saja yang berikan kau ya. Kamu istirahat saja. Hati-hati ya Mas. Mas Ansono, kemana saja selama ini Mas? Tidak pernah bertemu lagi di rumah. Haruskah kau ingin tahu kemana aku pergi? Sudah, aku hanya besar saja belakangan ini. Tapi mengapa Mas? Telingaku ini pekak mendengarkan suara si pabrik itu mendengung terus-terusan dari pagi sampai malam, mengganggu tidurku saja. Aku rasa dia memanggil Mas untuk kerja, bersama-sama berusaha dengan Dari Mas. Mas Toko. Tidak, terima kasih. Tapi Mas, Apa lagi? nanti kalau sudah terbiasa, itu tidak akan mengganggu lagi. Malah tidak senang jika tidak terdengar dengung itu. Aku ini memang tidak terbiasa di sini. Alangkah girangnya jika Mas Ansono bisa bekerja dengan kami di sini. Mas, kata Mas Toko, dalam perusahaan kapas ini terletak sama datanya Gumilang. Ya, memang. Toko itu suka sekali menciptakan teori yang berurut atas perhatian kecil. Orang kami bisa dibodohi, bisa diobroli. Tapi tidak dengan aku. Dan jika aku yang memintanya, Mas, Ya, kalau kau yang memintanya, Mas mau? aku mau. Sungguh? Aku mau lepas dari corong pabrik yang tidak mengadakan saja. Aku juga mau lepas dari asap, dari suara mesin pabrik yang setiap malam mengganggu tidurku. Aku juga mau lepasnya dari semua Dari aku hal yang juga. Darimu. Aku kira kamu sudah bersatu pula dengan pabrik dan orang-orang yang ingin menyingkirkanku dari sini. Sama seperti lo. Mas, Mas,
Ya. Bagaimana caranya lagi Stacy? Betul. Betul. Nona Citra, tolong maafkan saya. Iya, Tolong iya. saya dimaafkan Anda. Tuan, tidak usah tertutup. Iya, iya, saya maafkan. Silakan duduk. Tidak perlu menanyakan. Sebetulnya saya kesini hanya ingin menjemput Tina. Sebenarnya kamu menjemput aku atau mau minta maaf? Sebentar. Nah, sudah kukatakan hatinya baik. Iya, aku percaya dengan. Ya sudah, kami pergi dulu ya. Mari mas. Mari Nona Citra, lain kali saya kesini ya. Jika hendak ke sini harus dengan aku. Oh, ya tentu saja Nona bisa. Masa tidak denganmu? Iya, ke sini pulang ya. Ayo. Sampai jumpa Citra. Apa yang dilakukan kamu saat itu kemarin? Kamu ini dari jerat-jeratnya masih saja menerima dia. Dia datang menjemput Tina, Mas. Tetapi kalau Mas Raksono tidak suka, nanti akan kukatakan. Ah, sudah. Dan nanti, dia sekarang sudah bertukar cincin dengan Tina. Tukar cincin. Ya, bagus bagi orang kampung seperti ini. Bagi tukar cincin dan segala hal yang terepet itu sudah pokok. Kalau untuk kamu bisa aja terus. Mas mau kemana? Tergesa-gesa sekali. Ibu dan Stockholm. Tadi pergi berjalan-jalan. Ya sudah, aku tulis surat saja kalau begitu. Surat. Citra, ada yang ingin kukatakan padamu. Apa, Mas? Maukah kamu melupakan segalanya tentang kita? Segalanya. Apa maksud Mas? Ya bahwa selama ini kita hanya berhubungan sebagai seorang saudara. Biarkanlah itu menjadi kenangan. Kenangan yang begitu indah. Ya. Bagiku, beberapa bulan ini memang waktu yang paling indah dalam hidupku. Nah, akan baik begitu bukan? Biarkanlah itu menjadi kenang-kenangan. Karena kenyataan akan merusak segalanya. Tetapi mengapa Mas bilang begitu? Sudah mengatakannya tadi bahwa selama ini kita hanya berhubungan sebagai seorang saudara saja. Apakah benar, Mas? Selama ini kita berhubungan hanya sebagai orang bersaudara saja. Tidakkah ada perasaan atau pergaulan yang lebih dalam? Iya, iya. Tapi mulai saat ini, biarkanlah itu menjadi kenang-kenangan. Aku bukan apa-apa bagimu dan kamu bukan apa-apa bagiku. Jadi tidak ada hubungan istimewa. Tapi Mas, Tentu, aku akan selalu baik padamu. Tapi tidak ada hubungan istimewa. aku rasa aku mengerti kemana Mas sudah pergi. Ya, apa maksud Mas sebenarnya?
Ada yang dipikirkan barangkali, Bu. Hatinya memang tidak terlalu terbuka kepada semua orang. Ya, dan datang lagi soal Harsono ini, Nopo. Ya, benar itu. Aku hampir tidak percaya Harsono dengan janda kayak itu. Tidak masuk pada akalku. Aku juga sudah memikirkannya. Tetapi jika Pak Gondo yang mengatakannya, itu benar, Bu. Pak Gondo tidak pernah berdusta pada kamu. Apalagi memfitnah orang. Hal ini harus kita tanya terhadap Harsono, Nopo. Harsono sudah gila barangkali. Jika uang janda itu yang dicarinya, kenapa juga butuh harta? Ya, mungkin belum memuaskan buat dia. Sekarang dia harus dibuka untuk menuliskan sekolahnya lagi. Tuan, Tuan, permisi Tuan. Ya, Pak Darto, kakinya terjepit oleh pinggul. Oh bisa, mungkin karena silap Tuan. ada kalian. Baik, aku sudah dulu. Mari Tuan. Aku tenang kok, Nopo. Citra. Citra. Ya, Mas. Ini surat untuk Ibu dan Suto. Surat apa, Mas? Berikan sajalah, aku harus pergi sekarang. Mas mau kemana? Aku tidak tahu harus kemana lagi. Yang penting aku harus pergi dari sini. Aku sudah bosan tinggal di sini. Tetapi Mas tidak akan meninggalkanku begitu saja, bukan? Dengar sebentar sini. Aku sudah mengatakannya tadi. Mulai hari ini, kamu jangan ingat aku lagi. Tapi tidak mungkin Mas bisa berbuat seperti itu padaku. Aku kan tidak bersalah apa-apa, Mas. Aku tidak salah apa-apa. Kau hanya tidak bisa menahanku dari sini. Tidak ada orang yang bisa menahanku sekarang. Sudahlah. Aku harus pergi sekarang. Mengejar kereta api penghabisan. Mas, ingatlah kasih yang kita tinggalkan bersama-sama selama ini. Bagaimana sakitnya segala itu bagiku. Sekarang Mas sudah koyak-koyak saja, seperti perasaanku ini hanya barang biasa yang dapat dilempar begitu saja. Ya, ya. Baiklah. Aku akan selalu baik padamu. Aku rasa dari tadi, Mas rupanya sudah tidak kasih pelatih padaku. Biarlah, aku tidak akan meminta-minta lagi. Dengar Citra. Aku begini ini sungguh perlu. Kalau aku jelaskan padamu, kamu juga tidak akan mengerti. Sudah. Kamu percaya bukan padaku? Jangan bujuk aku lagi. Percayalah, aku harus pergi sekarang. Tidak ada jalan lain lagi. Aku kira Mas sudah lari mungkin. Apa maksudmu? Sekarang dari kewajiban terhadap keluarga, terhadap perusahaan, terhadap aku, dan terhadap... Dan Jika aku sungguh benar, aku masih gengsi menahan Mas pergi. ya dan apa? Dan Katakan. tidak tahu mungkin. Pergilah, Mas. Pergilah. Dan harinya Mas akan kembali lagi ke sini untuk menebus dosa. Kamu hanya ingin menakut-nakut itu saja. Ingat, kamu itu hanya anak pungut yang tidak punya asal usul. Citra.
bapak pula yang meninggalkan surat. Dia sudah pergi, Mas. Dengan kereta api lo kehabisan. Tidak kusangka dia telah begitu kasih pada Warsono. Apa ini seperti itu, Koko? Benar apa yang dikatakan Pak Bondo tadi, Bu? Warsono dengan janda kaya itu, Koko. Mereka sudah kawin rupanya. Ya, Tuan, biar Pak jangan dulu. Siap. Ya, Koko. Apa katanya, Nak? Baik, dengarlah. Saya tidak bisa menjadi mandor di pabrik ibu. Mandor besar sekalipun. Saya sudah takdir diciptakan untuk bersenang-senang dengan tidak perlu mengeluarkan keringat banyak-banyak. Orang mungkin akan menertawakan aku kawin dengan janda kayak ini. Tetapi orang yang perlu tertawa besar itu aku sebenarnya, Mas. Karena aku yang mengejar kesenangan hidup yang tak ada bandingnya. Apalagi yang digendaki Mas Toko, istri cantik, punya duit pula. Astaga. Dari mana ia dapat pikiran begitu? Kamu kira akan menyusul aku dan berdagang besar-besaran? Jangan hendak menyusul aku, itu akan sia-sia. Mengapa anakku begitu mengecewakan aku? Ya, ibu pasti kecewa. Dan dengarlah lagi. Sebenarnya ibu beruntung. Sekarang tidak ada lagi aku mengganggu ibu dan Mas Toko juga. Ia tidak akan ada lagi perasaan bahwa aku seolah-olah hendak merebut perusahaan dari dia. Aku tidak menyangka, Bu. Harsono mempunyai sangkaan begitu terhadapku. Tuhan akan menghukumku jika aku punya pikiran begitu. Teruskan saja kamu membaca, Nak. Segala alasannya tentu itu hendak mencari-cari saja. Baik. Dan tentang Citra, aku serahkan kepada Mas Toko saja untuk membereskannya. Bukankah Mas Toko pada akhir-akhir ini sering betul menyanyikan lagu yang menyakitkan kuping itu? Ya, aku sudah tahu, Mas. Ini kesempatanmu datang sekarang. Mengapa, Nak? Mengapa? Aku tidak bisa membaca surat ini berlanjut, Bu. Tidak sanggup rasanya. Harsono mempunyai sangkaan begitu terhadapku. Ya barangkali lebih baik begitu. Biarkanlah. Biarkan dia pergi. Biarkan dicobanya hidup secara diam. Jika ingin dicobanya juga. Biarkan. Tidakkah kami dapat meringankan kesedihanmu, Dek? Kau masih benar rupanya pada Harsono, ya. Aku mengerti. Kau kaget dengan dia kawin. Mas Harsono kawin, Bu. Belum kamu tahu, Dek? Jadi katakanlah kepadaku. Iya, Nak. Dia kawin dengan janda kaya itu.
Tetapi bagi aku susu dia. Aku paham sekali jika perasaannya begitu. Bisa-bisa dia lompat ke kali sekarang juga, Bu. Begitu besar rupanya kasih Tuhan muda pada anakku Citra. Bagaimana sangka Bapak? Iya, aku mengerti Tuhan. Seorang gadis seperti dia hanya dapat dikasihi dengan sepenuh hati oleh orang seperti Tuhan muda. Apa maksud Bapak? Maksud saya sepertinya Tuhan muda seorang tidak kasih kepada anak Citra sebagaimana Tuhan muda mengasihi dia. Mungkin Arsono sudah menemukan wanita yang lebih cantik di luar kota sana, Pak. Mungkin Tuhan, mungkin. Tapi mungkin juga tidak Tuhan muda. Mungkin juga tidak. Mungkin juga tidak. Dan buat Citra, Pak, semuanya akan saya kerjakan. Dan jika dia katakan kepada saya, susul Arsono dan bunuh dia, sekarang juga saya akan berangkat, Pak. Saya merasakan sesuatu yang lebih dalam berselip di sini. Tidak mampu saya mengutarakan karena pikiran itu saja sudah sangat menakutkan saya. Apa, Pak? Apa, Pak? Apa, Bu? Citra, Kenapa itu, Bu? Citra, Kenapa Citra? anaknya orang itu Topo. Kenapa, Bu? Dia sedang dalam keadaan. Keadaan kenapa, Bu? Citra, Kenapa, Bu Citra? Dia sedang mengandung anak Arsono Topo. Apa, Bu? Mengandung anak Arsono, Bu? Jangan dia, Bu. Mungkin karena itu dia lari, Bu. Bukan. Arsono tidak tahu Topo. Tidak tahu, Bu. Mengapa Citra diam saja, Bu? Mengapa tidak dikatakannya, Bu? Dia masih mengira Arsono akan kembali Topo. Dan juga dia tidak tahu bahwa Arsono sudah kawin. begitu besar kepercayaan anakku Citra. Tapi adikku, Pak. Adikku sudah tidak menghargai percayaan itu lagi, Pak. Dia sudah tidak menghargai kesucian lagi. Jiwanya sudah bernoda, Pak. Dan kita tidak boleh membiarkan begini saja, Pak. Ibu mengerti, bukan? Saya sudah merasa ini akan terjadi sebelumnya. Sukar sekali bagi saya untuk melemparkan pikiran yang begitu menakutkan itu. Tetapi Pak, Ya begini aja bisa, Pak. Tapi kita harus menyelesaikan masalah ini lebih dekat. Apa yang tidak kau lakukan, Bella? Arsono mesti kawin dengan Citra, Bu. Cuma itu dan satu-satunya. Tetapi dia sudah kawin, Topo. Dan barangkali juga dia sudah berangkat. Mesti aja kawin satu kali lagi, Bu. Aku tidak akan membiarkan dia lagi begitu saja. Akan kususul dia dan akan kuseret dia kemari. Dia mesti kawin satu kali lagi dengan Citra di hadapan ibu dan aku. Topo. bukan aja Tuhan. Tuhan muda. Kesedihan ini rasanya tak tertahan, Pak Gondok. Arsono itu anak saya. Sutopo juga anak saya. Kedua-duanya adalah darah daging saya. Ya, Nyonya.
bosan saja. Entah apa yang membuat Tuan muda berpikir seperti itu. Ya, saya kurang tahu. Pergaulan di kota itu, Pak Gondo. Pergaulan di kota itu tidak baik buat dia. Ditambah lagi memang hatinya sangat lemah. Tapi baiklah Pak Gondo. Saya akan melihat Citra dulu. Mari saya antar ya. Tidak perlu Pak Gondo. Bagaimana kamu? Kereta api sudah lama berangkat kebanyakan. Saya sudah gila tadi dan menyusulnya. Cut. Dan